Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Mas Todo ya. Masih di seputar rapor ya untuk rapor kurikulum 2013 jenjang SMP ya versi 2023. Di bagian keempat ini ya rekan-rekan saya akan menginformasikan bagaimana seorang guru mengisi dari apa itu rapor kurikulum 2013 versi 2023 ya. Nah, silakan rekan-rekan guru masuk ke alamat localhost yang dibagikan oleh operator sekolahnya masing-masing atau siapa saja orang yang ditugaskan di dalam menangani rapor itu sendiri ya. Nah, di sini ada pengguna, ya. Ini tidak jauh berbeda dengan pada rapor tahun sebelum-sebelumnya, gitu ya, di versi 2.2. Ya. Di sini rekan-rekan bisa menggunakan nama ataupun untuk ASN adalah NIP. Misalnya saja adalah ini. Kita masuk saja langsung pada akun yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu operator yang ada di sekolah masing-masing, ya. Ini misalnya ya, kita klik masuk, ya. Kita klik masuk, oh maaf, saya seperti ini. Nah, langkah yang pertama ya, rekan-rekan guru yang saya hormati, yang pertama adalah, kita lihat bahwa di sini ada 4 menu ya. Yang pertama ubah password, kemudian, data kompetensi, ada data capaian akhir fase, kemudian ada input data dan nilai, yang mana di bawahnya itu ada input tujuan pembelajaran, kemudian ada input nilai dan ada proses deskripsi, ya. Nah, kemudian langkah yang pertama kita ubah password dulu, kalau memang dirasa perlu itu ya. Kalau misalkan takut lupa, jangan ganti password-nya gitu ya. Nah, silakan ganti password-nya kalau yang mau, tidak pun tidak apa-apa, seperti yang ada pada default-nya yaitu 123456 ya. Setelah itu disimpan, kemudian di sini rekan-rekan masuk ke data kompetensi dasar, ya. Nah, data kompetensi dasar di sini kita pilih di sini kurikulum 2013, kemudian di sini kita klik mata pelajarannya, ya. Nah, di sini sebetulnya tadi sempat sudah diaktifkan oleh saya. Nah, jadi sekali lagi kurikulum 2013 di sini pilih, kemudian pilih mapelnya apa, kemudian di sini aktifkan kompetensi dasar Permen 37. Nah, di sini kita klik oke. Nah, kalau sudah seperti itu ya rekan-rekan, kita cek, nah, di sini sudah ada muncul ya kompetensi dasarnya apa. Nah, rekan-rekan bisa mengacu pada kompetensi dasar yang ini, silakan rekan-rekan cek di sini kelasnya kelas berapa ya. Kalau misalkan kelas 9 ini, misalnya ini kita catat dulu ya, kita catat dulu kompetensi-kompetensi ini ya, supaya tidak tidak bolak-balik terhadap aplikasi gitu ya. Dan caranya itu bisa seperti ini rekan-rekan, bisa di-blok ya, kemudian klik kanan copy, kemudian silakan Bapak Ibu masukkan pada, mmm, Word ya, masukkan pada Word supaya tidak lalu nanti bolak-balik ya. Nah, ini misalnya kompetensi satu atau di sini ditulisnya adalah kompetensi
3.4 misalnya ya. 3.4 ya. Itu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ya setelah melihat data kompetensi, silakan rekan-rekan guru langsung ke data capaian akhir fase ya. Diklik dan ini melihat data hasil capaian dari dimensi profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ya profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi gitu ya. Di sini bisa kita lihat di sini misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya akhlak beragama, sub elemennya adalah pemahaman agama atau kepercayaan. Di sini capaian akhir fasenya adalah mengenali unsur-unsur utama agama atau kepercayaan ajaran ritual, keagamaan, kitab suci dan orang suci atau utusan Tuhan Yang Maha Esa. Nanti saya contohkan ya untuk deskripsi profil pelajar Pancasila itu. Ya. Nah, ini bisa bisa di-copy juga ya rekan-rekan, tinggal di-copy saja di sini ya, gitu. Terus dipindahkan di Word atau di Excel. Ya, tinggal di-copy saja kemudian pindahkan ke Word atau Excel. Nah, langkah yang terpenting juga di sini yang terakhir adalah untuk Bapak Ibu guru itu adalah menentukan input tujuan pembelajaran. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini bisa rekan-rekan Ibu, Bapak ya, bisa tambah tujuan pembelajaran di sini ya. Kalau mau langsung di aplikasi, ini bisa tambah tujuan pembelajaran secara langsung atau Bapak Ibu bisa impor tujuan pembelajarannya ya. Bisa impor tujuan pembelajarannya seperti ini, klik ya. Kalau mau tadi misalnya mengisi secara langsung seperti ini ya, pilih kelas, saya 9E ya. Nah, ini berapa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu tambahkan ya. Misalkan kalau ada 10 ya 10, maka akan muncul seperti ini 10. Nah, ini mata pelajarannya apa? Ya, ini diklik saja ya sesuai dengan mapel masing-masing. Ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti ini diisi secara manual. Ya, secara manual tinggal copy paste kalau sudah ada tujuan pembelajarannya berarti rekan-rekan guru harus menyiapkan yang namanya silabus pembelajaran ya. Nah, ataupun Bapak Ibu bisa impor tujuan pembelajaran dengan menggunakan file Excel gitu ya. Sini klik-klik saja. Kemudian di sini pilih kelas. Nah, kemudian di sini adalah mapelnya ditentukan juga. Kemudian di sini ada download format kosong atau download format edit. Nah, klik saja di sini download format kosong. Nah, ini klik. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa seperti ini dilihat tujuan pembelajaran kelas yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Ya, misalkan saja di sini saya tulisnya adalah tujuan satu misalnya ya, apa tujuan dua, tujuan tiga, tujuan empat, misalnya ada 5 tujuan, tujuan 5 ya. Nah, kalau sudah itu silakan disimpan, kemudian ya Bapak Ibu silakan upload di sini. Ya, upload ya. Kalau misalkan tadi balik lagi kalau setelah menyimpan tujuan pembelajaran impor kemudian upload di sini. Nah, upload kita simpan di mana tadi misalnya ya. Nah, ini di sini misalnya klik kemudian kita open. Kemudian langkah selanjutnya klik upload tujuan pembelajaran. Dan di sini ada
tujuan pembelajarannya seperti ini, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tujuan pembelajaran. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ya. Nah, ini berhasil disimpan 5 tujuan pembelajaran dan di sini adalah klik OK. Ya. Nah, langkah selanjutnya rekan-rekan itu bisa langsung ke input nilai kalau misalkan tujuan pembelajarannya sudah dimasukkan atau sudah dibuat. Klik input nilai. Nah, kemudian di sini pilih kelasnya masing-masing, ya. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti di sini bisa mengisi nilai secara langsung seperti ini yang sudah saya input di sini. Nah, kemudian di sini capaian kompetensi yang tercapainya dipilih. Ya, misalnya di sini tujuan 1 tercapai, tujuan 3 tercapai, tujuan 5 tercapai. Tetapi di tujuan 2 ini perlu peningkatan, ini misalnya perlu peningkatan juga, gitu ya. Ini juga sama, misalnya seperti ini yang keempat, kelima itu adalah perlu peningkatan, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Ibu Bapak tinggal klik simpan, ya. Itu cara yang pertama untuk input nilai, ya. Kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan tombol impor nilai di sini ya. Tombol impor nilai, klik. Nah, di sini ada kelas, pilih kelas. Kemudian ini mapelnya apa? Nah, silakan download format kosong. Ini. Di sini ada nama filenya FKD-SAM Ilmu Pengetahuan Alam IPA X9. 9E. Save. Kita buka sekarang misalnya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu atau rekan-rekan tinggal mengisi angka di sini, ya. Tinggal mengisi angka di sini. Nah, silakan diisi, misalnya di sini nilainya 80, di sini 85, ini 75 misalnya ya. Ini 90, ini 95, ini 70 ya. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu rubah dulu ininya. Ya, tinggal diklik satu baris kolom ini, kemudian tekan shift, kemudian tekan lagi baris yang terakhir. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan tarik ke bawah. Nah, artinya di sini untuk membesarkan kolom untuk tercapaian. Nah, di sini Bapak Ibu ya, apa yang harus diisi dalam ketercapaian ini, gitu ya. Saya contohkan ini misalnya. Nah, ini sudah saya buat ya. Nah, kita copy di sini misalnya ya. Nah, kalau misalkan kalimatnya panjang ke sini tinggal Bapak Ibu klik di sini ya di kolom pertama, kemudian di-scroll ke bawah, tansip jangan dilepas, kemudian diklik kolom terakhir, kemudian di sini ada wrap text ya. Wrap text, silakan klik wrap text. Jadi akan seperti ini tampilannya. Oke. Nah, contoh. Nah, misalnya ketercapaiannya adalah baik. Baik dalam hal apa? Misalnya dapat mengingat, mengetahui, menerapkan, menganalisis apa dari tujuan yang mau dicapai tadi misalnya ya. Nah, berarti kita balik lagi ke tujuan ya. Makanya tadi di tujuan pembelajaran itu harus sudah disiapkan sehingga masuk ke sininya itu tidak terlalu susah ya. Nah, selain itu, kita bisa menambahkan keterampilan dan aktif, misalnya dan aktif bertanya, mencoba, menelaah, dan kreatif dalam menyelesaikan sebagian besar soal. Nah, itu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, panduannya ya, kisi-kisinya untuk pengetahuan seperti ini.
ya ada A min, B plus, B min dan sebagainya. Kemudian keterampilan juga sama di sini ya. Kalau rentangnya misalkan 80 itu baik B. Berarti baik kalau 75 ya sesuai KKM misalnya 75 itu B B min gitu ya atau C plus gitu ya. Nah, ini ada panduannya seperti ini nanti saya bagikan di deskripsi ya video ini. Oke. Nah, ini dapat mengingat, mengetahui, menerapkan, menganalisis. Misalkan di sini tujuan pembelajarannya apa, kita tuliskan di sini. Tetapi kurang bisa mengevaluasi dan menganalisis, lihat tujuannya yang belum dapat bisa dianalisis atau dievaluasi yang mana tujuan atau tujuan pembelajarannya. Dan di sini aktif bertanya, mencoba, menelaah, dan kreatif dalam menyelesaikan sebagian besar soal. Itu artinya terkait dengan keterampilan. Ya, nah itu contohnya nanti contohnya ini juga saya bagikan di form deskripsi video ini. Ya. Nah kalau sudah ya rekan-rekan tinggal disimpan, ya tinggal disimpan. Nah lalu rekan-rekan nanti upload, ya upload data nilai yang tadi, itu ya, yang ini. Oh ini FKD sum. Ya, tinggal klik open, kemudian upload. Nah, sehingga di sini ada ya. Nah, ada, kemudian di ketercapaian juga di sini ada ya. Nah, ini ketercapaian. Nah, tapi kalau misalkan di sini tetapi kurang bisa mengevaluasi ya. Nah, mengevaluasi, nah ini tujuannya, ini bisa dihapus ya. Nah, atau mau ditambahkan kata "wah" gitu ya, di sini boleh. Pencapaian kompetensi yang dicapainya. Nah, yang perlu ditingkatkan di sini adalah misalnya yang barusan ya, kompetensi yang perlu ditingkatkannya apa? Kompetensi ya, perlu diingat juga ya rekan-rekan yang namanya kompetensi itu adalah garis besar yang harus dicapai oleh peserta didik gitu ya. Garis besar yang harus dicapai oleh peserta didik selama berlangsungnya suatu pembelajaran tentunya di sini. Nah, apa yang perlu ditingkatkan di sini? Berarti kita balik lagi ke yang namanya tujuan pembelajaran. Kita simpan di sini apa? Nah, capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan di sini adalah, nah misalkan di sini mengevaluasi dan menganalisis, lihat tujuannya, tujuan yang ingin atau yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Nah, kalau sudah semuanya diisi ini, silakan rekan-rekan simpan data nilai ya. Kita cek sekarang ya. Nah, ini seperti ini ya, tadi rekan-rekan. Sudah, kemudian yang selanjutnya adalah proses deskripsi ya. Nah, proses deskripsi di sini, nah bisa kita lihat di sini hasil dari tadi ya. Hasil dari tadi di sini capaian kompetensi yang tercapai itu apa? Setelah tadi kita lihat di sini ya, ya, kita lihat lagi. Nah, di sini baik dapat mengingat, mengetahui, menerapkan tujuan pembelajarannya dan aktif bertanya di sini. Capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan itu apa? Di sini. Perlu peningkatan pada tujuan yang kelima misalnya apa? Atau perlu peningkatan pada tujuan ke nomor berapa?
Nah, ini juga sudah ya, sudah terisi tadi. Nah, jadi capaian kompetensi yang tercapainya itu seperti apa, kemudian capaian kompetensi perlu ditingkatnya itu apa, sesuai dengan kompetensi dasar yang atau tujuan pembelajaran yang dicapainya, gitu ya. Nah, kalau sudah silakan simpan ya. Ya, beres. Pekerjaan Bapak Ibu semua sudah beres terkait dengan penginputan tujuan pembelajaran, input nilai, dan proses deskripsi. Gitu ya. Oke, itu baik ya, rekan-rekan guru untuk bagaimana cara mengisi e-rapor yang baru di versi 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.